Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aris Putra Perdanajai. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang akuntansi keuangan. Apa itu definisi akuntansi? Adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, menyajikan informasi bagi stakeholder untuk yang pertama, menafsir prospek aliran kas. Yang kedua, aktiva dan kewajiban. Yang ketiga, prestasi keuangan. Dan yang keempat adalah sumber perolehan dan penggunaan dana. Adapun output akuntansi keuangan adalah laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Biasanya, laporan keuangan yang lengkap meliputi pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Adapun elemen laporan keuangan ada 10. Apa aja itu? Yang pertama adalah aktiva. Yang kedua adalah utang. Yang ketiga adalah ekuitas. Yang keempat adalah investasi oleh pemilik. Yang kelima, distribusi kepada pemilik. Yang keenam, laba komprehensif. Yang ketujuh adalah pendapatan. Yang kedelapan, biaya. Yang kesembilan, keuntungan. Dan yang 10, kerugian. Klasifikasi biaya ada 3. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang kedua, klasifikasi biaya pada perusahaan jasa. Yang ketiga, klasifikasi biaya untuk mengambil keputusan. Yang pertama kita bahas, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Ada 3. Pertama, biaya tetap. Biaya yang secara total selalu pada rentang tertentu karakteristiknya. Contohnya, cumulative dan discretionary. Yang kedua, biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya yang secara total akan selalu berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Apa aja tuh memiliki karakteristik engineered dan discretionary. Yang terakhir, biaya semi variabel, yang artinya kondisi tertentu akan berpola sebagai biaya tetap dan pada kondisi lain akan berpola sebagai biaya variabel. Untuk klasifikasi biaya yang kedua adalah klasifikasi biaya pada perusahaan jasa, yang terdiri dari yang pertama, biaya langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya apa? Seperti gaji yang dibayarkan kepada para narasumber, pengajar, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tidak langsung. Apa itu biaya tidak langsung? Biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa yang menghasilkan
produk atau jasa, misalnya biaya pelatihan, biaya kantor, biaya keamanan, dan biaya pemeliharaan kantor. Yang ketiga, klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan. Apa aja itu? Yang pertama, biaya diferensial adalah pembebanan biaya yang terjadi di antara beberapa alternatif keputusan. Yang kedua, biaya tertanam atau tenggelam. Apa itu? Adalah biaya yang terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini atau nanti. Yang ketiga, biaya kesempatan adalah biaya yang hilang pada saat keputusan telah dibuat. Yang keempat, biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Biaya akan terjadi di masa mendatang akibat dari perbedaan di antara berbagai alternatif keputusan. Yang kelima, biaya tunai. Apa itu biaya tunai? Biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Demikianlah ulasan dari saya mengenai akuntansi keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.